kelas kita. Sebelum materi dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Muharid Hidayat semua dengan NIM 21. Saya Dea Wiko Sumajara dengan NIM 038. Saya Mandanula Pendaftaria dengan NIM 034. Saya Yasmin Fatia Hamada dengan NIM 036. Saya Triana Wulandari dengan NIM 021. Saya Didia Diwiratna dengan NIM 002. Saya Adelia Murinata dengan NIM 028. Identitas buku pengarang Pendidikan Pancasila, judul buku Rasi Kartika Dewi Kamala Rahayu Chandra Sari Hani Hafah. Penerbit Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tahun terbit 2023. Jumlah halaman 192. ISBN 9786231946140. NOJIL lengkap. Tujuan analisis. 1. Mengidentifikasi nilai-nilai Pancasila. 2. Menilai kesesuaian dengan kurikulum. 3. Evaluasi kelayakan penggunaan. 4. Mengukur efektivitas pembelajaran. 5. Meninjau keberagaman dan inklusivitas. 6. Meningkatkan penggunaan buku secara maksimal. 7. Memastikan aspek edukatif dan kreatif. Ringkasan isi buku. Buku ini dibagi menjadi 4 bab besar, yang masing-masing memiliki tema utama yang berfokus pada pengenalan nilai-nilai Pancasila serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Bab pertama, Aku Anak Indonesia. Bab pertama ini mengajak siswa untuk menggali lebih dalam tentang identitas diri mereka sebagai anak Indonesia. Dalam konteks ini, identitas bukan hanya tentang asal-usul atau latar belakang, tetapi juga mencakup nilai-nilai yang menjadikan mereka bagian dari bangsa yang kaya akan budaya dan tradisi. Bab yang kedua, Aku Patuh Aturan. Bab ini menjelaskan pentingnya ketaatan terhadap aturan dalam berbagai konteks, seperti di sekolah, rumah, dan masyarakat untuk mencapai keteraturan dan keharmonisan. Bab yang ketiga, Berbeda Itu Indah. Bab ini menyoroti keindahan dan kekayaan keberagaman di Indonesia yang meliputi budaya, suku, agama, dan adat istiadat. Melalui bab ini, siswa diajak untuk memahami dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari identitas bangsa yang unik. Lalu bab yang terakhir, Ayo Mengenal Pancasila. Bab ini mengajak siswa untuk memahami lebih dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui ini, siswa dapat diajak mengenal perjuangan para tokoh dan merumuskan dasar negara. Sementara menanamkan karakter yang selaras dengan nilai Pancasila, siswa diajak mengungkapkan penerapan nilai-nilai Pancasila tersebut. Selanjutnya, kesesuaian dengan kurikulum. Jadi, di dalam kesesuaian dengan kurikulum ada 2, yaitu standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang pertama, standar kompetensi. Buku ini dirancang untuk memenuhi standar kompetensi PKN dengan menyampaikan nilai-nilai Pancasila secara sistematis dan aplikatif, sehingga siswa dapat memahami penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam standar kompetensi ada 4 bab, yaitu pada bab pertama, siswa diajak mengenal identitas sebagai bagian dari bangsa Indonesia, serta memahami keberagaman dan makna Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mendukung rasa cinta tanah air. Pada bab kedua, mendukung pembentukan karakter siswa untuk mematuhi aturan di berbagai lingkungan kehidupan. Bab ketiga, mengajarkan pentingnya penghormatan terhadap beragam suku, budaya, dan bahasa, menekankan harmoni dalam keberagaman. Selanjutnya, bab terakhir, bab keempat, yaitu mendalami nilai-nilai Pancasila sebagai dasar kehidupan bermasyarakat, serta mengisahkan perumusan Pancasila sebagai inspirasi bagi siswa. Selanjutnya, kompetensi dasar. Buku ini dirancang secara terintegrasi untuk mendukung pencapaian kompetensi dasar dalam PKN, menggabungkan cerita ilustrasi dan aktivitas yang membantu siswa memahami serta mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Setiap bab memperkenalkan nilai-nilai Pancasila melalui pendekatan konstekstual,
toleransi dalam keberagaman, dan musyawarah, serta dilengkapi dengan aktivitas reflektif yang mendorong siswa untuk menerapkan nilai-nilai tersebut. Bab yang membahas keberagaman suku dan budaya mengajarkan pentingnya menghormati perbedaan, sementara fokus pada hak dan kewajiban di lingkungan rumah dan sekolah menekankan pentingnya ketaatan pada aturan demi membentuk karakter disiplin pada siswa. Saya akan menjelaskan ke kualitas konten. Nah, yang pertama itu ada kejelasan materi. Nah, buku ini memiliki materi yang sangat jelas dan terstruktur, mendukung keterbacaan dengan bahasa sederhana yang sesuai untuk siswa kelas 3 SD. Nah, kalimat-kalimat ini sangat singkat dan langsung ke poin, memudahkan pemahaman konsep abstrak seperti nilai-nilai Pancasila. Nah, penyajian materi yang sistematis dimulai dari kata pengantar hingga evaluasi. Nah, membantu siswa belajar secara bertahap. Nah, yang kedua itu ada kelengkapan informasi. Jadi, buku ini menyajikan informasi yang sangat lengkap dan akurat mengenai nilai-nilai Pancasila, mencakup pemahaman setiap sila, pentingnya persatuan dalam keberagaman, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi yang disampaikan juga relevan dengan kurikulum seperti hak dan kewajiban siswa serta pengenalan keberagaman Indonesia. Nah, sesuai dengan prinsip-prinsip pendidikan dasar. Yang terakhir itu ada relevansi contoh. Jadi, buku PKN ini menghadirkan contoh-contoh dan ilustrasi yang sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari anak, sehingga memudahkan pemahaman materi. Misalnya, dalam bab 1, siswa diajak untuk memahami pentingnya menjaga kerukunan dengan teman di sekolah. Bab 2 menekankan pada kepatuhan terhadap aturan di rumah dan di sekolah. Dan di bab 3 mengajarkan untuk menghargai perbedaan suku dan budaya di antara teman-teman. Ilustrasi yang disajikan seperti gambar keberagaman budaya Indonesia dan aktivitas sehari-hari memperkuat pesan nilai-nilai Pancasila, menjadikan buku ini lebih menarik dan kontekstual bagi siswa. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang bahasa dan penyajian. Yang pertama yaitu bahasa. Buku ini menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami, dirancang khusus untuk siswa kelas 3 SD dengan pendek dan lugas, sehingga memudahkan pemahaman nilai-nilai Pancasila dalam bahasa yang digunakan, juga kontekstual, mencerminkan situasi sehari-hari siswa di sekolah, rumah, dan masyarakat, sehingga mereka merasa lebih dekat dengan materi. Selain itu, gaya bahasa interaktif memungkinkan siswa berpikir dan menjawab pertanyaan melalui refleksi dan aktivitas, di mana yang membuat mereka lebih aktif dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada struktur penyajian. Nah, buku ini memiliki struktur penyajian yang sistematis dan logis, dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang bertahap dan mendalam. Setiap bab dimulai dengan pengantar yang memotivasi siswa melalui pertanyaan atau cerita relevan, diikuti oleh isu utama yang menjelaskan nilai-nilai Pancasila dengan ilustrasi dan contoh nyata. Selain itu, terdapat aktivitas refleksi yang mendorong siswa berpikir kritis tentang penerapan nilai-nilai tersebut. Di akhir bab memastikan evaluasi dan pengayaan, di mana siswa dapat memahami dan menerapkan materi secara mendalam, menciptakan alur yang terintegritas. Materi selanjutnya yaitu ada visual dan desain. Di sini ada 2 poin. Yang pertama yaitu ilustrasi berkualitas. Materi ini menonjolkan kualitas ilustrasi dalam buku yang sangat baik dan menarik perhatian siswa, serta mendukung pemahaman materi secara visual. Nah, gambar-gambar yang dihadirkan juga memiliki kualitas tinggi dengan gaya kartun warna-warni yang ramah anak, mewakili keberagaman budaya Indonesia, serta melalui elemen seperti pakaian adat dan rumah adat. Selain itu, gambar yang menggambarkan kehidupan sehari-hari di rumah dan sekolah membuat materi lebih relevan dengan pengalaman siswa. Ilustrasi ini tidak hanya mempercantik tampilan buku, tetapi juga berfungsi sebagai alat bantu visual untuk memahami konsep abstrak, seperti nilai-nilai Pancasila dan penerapannya. Poin yang kedua yaitu ada struktur penyajian.
Di sini, tata letak buku ini dirancang secara efektif untuk mendukung proses pembelajaran siswa dengan kombinasi elemen teks dan visual yang menarik dan mudah diikuti, struktur halaman yang rapi dan terorganisir, membedakan dengan jelas antara teks, ilustrasi, dan elemen tambahan. Selanjutnya ada seperti kotak aktivitas dan refleksi, variasi desain di setiap halaman termasuk teks, narasi, tabel, dan gambar besar menjaga perhatian siswa agar tidak bosan. Selain itu, penggunaan warna yang cerah itu harmonis menciptakan suasana belajar yang menyenangkan serta memudahkan pembaca dalam membedakan bagian penting, ukuran huruf besar, dan yang jelas. Selanjutnya saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan buku. Kelebihan buku yang pertama, bahasa yang sederhana dan sesuai dengan kemampuan siswa SD. Yang kedua, bahasa gaya interaktif yang mendorong partisipasi siswa. Yang ketiga, materi disusun secara logis dari pengantar hingga evaluasi. Yang keempat, setiap bab dilengkapi aktivitas refleksi, evaluasi, dan pengayaan. Yang kelima, fokus pada nilai-nilai Pancasila seperti gotong royong dan menghargai keberagaman. Untuk kekurangan buku, yang pertama, beberapa istilah memerlukan penjelasan tambahan untuk pemahaman konsep, terutama nilai abstrak Pancasila. Yang kedua, aktivitas refleksi terkadang terlalu umum dan memerlukan panduan lebih spesifik. Yang ketiga, pertanyaan evaluasi tidak selalu mencakup aspek berpikir kritis, beberapa hanya mengandalkan hafalan. Yang keempat, ada pengulangan di beberapa bagian, terutama terkait definisi nilai-nilai Pancasila yang dapat membosankan siswa. Yang kelima, penjelasan beberapa konsep terlalu singkat, memerlukan pendampingan guru. Yang keenam, buku kurang menyertakan aktivitas kelompok atau proyek aktif untuk mendorong kolaborasi siswa. Yang ketujuh, ilustrasi kurang detail dalam menunjukkan keberagaman budaya. Yang pertama, potensi buku. Buku ini memiliki potensi besar untuk mendukung pembelajaran nilai-nilai Pancasila dan perbaikan pada kedalaman materi, variasi aktivitas, dan visual dapat meningkatkan efektivitasnya. Dan yang kedua, rekomendasi perbaikan. Yang pertama, penambahan penjelasan materi. Tambahan penjelasan mendalam untuk konsep abstrak dan glosarium istilah. Dan yang kedua, peningkatan variasi. Aktivitas berbasis kelompok dan proyek kreatif, serta aktivitas interaktif menggunakan teknologi. Dan yang ketiga, penyempurnaan visual dan desain. Ilustrasi yang lebih beragam dan variasi tata letak untuk menarik perhatian. Dan yang ketiga, saran penggunaan buku. Yang pertama, pembelajaran kolaboratif, diskusi dan proyek kelompok terkait penerapan Pancasila. Yang kedua, pendampingan guru, panduan tambahan dan evaluasi berbasis pertanyaan terbuka untuk berpikir kritis. Dan yang ketiga, integrasi media digital, penggunaan video dan kuis interaktif untuk pengalaman belajar yang lebih menarik. Dan yang terakhir, kesimpulan. Buku Pendidikan Pancasila kelas 3 SD Kurikulum Merdeka adalah buku pembelajaran yang baik dan sesuai dengan tujuan kurikulum. Meski terdapat beberapa kekurangan yang dapat diperbaiki, buku ini secara keseluruhan layak digunakan untuk membantu siswa memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dengan pendekatan yang kreatif dan inovatif dari guru, buku ini akan menjadi alat. Terima kasih sudah menyimak video kami dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata. Kami akhiri.